239, episode 45 Asosiasi Gourmet 3. Ekspresi lelaki tua itu berubah oleh kata-kataku. Kurung siku buka. Raja Iblis Keselamatan. Sulit untuk membaca emosi yang tepat karena kerutan terlipat pria tua itu. Orang tua itu awalnya terkejut, lalu marah dan akhirnya tampak mengagumi. Tepatnya, setiap emosi terkandung dalam satu ekspresi. Tepat sekali. Kamu, begitu. Pria tua itu sepertinya mengenal saya. Saya tidak berharap ada orang di asosiasi gourmet selain Persephone yang tahu tentang saya. Namun dia memiliki kesadaran yang mengejutkan. Bisakah saya meminta pengubah Anda? Orang tua itu memberikan senyuman yang tidak diketahui alih-alih menjawab pertanyaanku. Apakah kamu menyukai mantel yang kubuat? Hah? Mantel yang kamu kenakan? Aku secara refleks menatap mantel putihku. Mantel ruang dimensi tak terbatas. Itu adalah mantel yang diberikan padaku setelah mengalahkan Myung Il-sang. Nama rasi bintang yang membuat mantel ini adalah... Petik 2. Pembuat produksi massal. Pria tua itu tertawa mendengar nada terkejut saya. Aku dipanggil begitu. Dia mengarahkan ibu jarinya ke dirinya sendiri dan aku sedikit berkecil hati. Pembuat produksi massal. Dia disebutkan dalam daftar rasi bintang yang memiliki pengaruh terbesar pada skenario Starstream. Sulit untuk menggambarkan kemampuan tempurnya sebagai tingkat tertinggi, tetapi dia adalah eksistensi yang memiliki hubungan dekat dengan banyak nebula dan biro. Untuk memperburuk keadaan, saya membunuh Myung Il-sang yang merupakan inkarnasi dari pembuat produksi massal dalam skenario kelima. Kamu tidak harus terlihat seperti itu. Aku tidak akan memakanmu. Pembuat produksi massal tampaknya telah memperhatikan apa yang ingin saya katakan. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Jangan khawatir, ini biasa terjadi di Starstream. Dia bukan tipe orang yang aku tertarik. Petik 2. Dia tidak punya nyali, memiliki kemauan yang lemah dan selalu mencari cara yang mudah. Saya merasakan sejumlah emosi yang kompleks. Ada kelegaan bahwa pembuat produksi massal tidak terlalu peduli tentang hal itu dan kecewa bahwa bahkan sebuah konstelasi seperti pembuat produksi massal menganggap inkarnasi sebagai alat. Saya pura-pura tenang. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku untuk itu. Tidak peduli seberapa buruk, dia masih inkarnasi saya. Ngomong-ngomong, saya melihat cerita yang Anda buat. Ceritaku. Ya, Anda hebat dalam memimpin skenario ke arah yang tidak terduga dan membuat kekacauan. Berkat kamu, aku tidak bosan untuk sementara waktu. Saya memberi Anda 5 bintang. Saya tidak tahu apakah itu pujian atau cemoohan, tetapi saya berterima kasih padanya. Ini pertama kalinya kamu ke sini. Siapa yang memperkenalkan Anda? Ratu Dunia Bawah. Mata pembuat produksi massal bersinar. Wanita tua itu, melakukan hal ini dengan segala cara. Membawa pendatang baru sepertimu di saat seperti ini. Saya sepertinya tahu apa yang dia maksudkan tetapi saya dengan sengaja gemetar. Apa yang terjadi di asosiasi gourmet? Mereka selalu melakukan sesuatu. Sebaliknya, apakah perempuan tua itu meninggalkan pendatang barunya untuk melihat apa yang bisa Anda lakukan? Cek tes. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang Olimpian. Ayolah, saya akan memberi Anda pengantar singkat. Tanpa diduga, semuanya berjalan dengan baik. Saya mengikuti di belakang pembuat produksi massal dan melihat sekeliling. Saya tidak boleh melupakan tujuan saya untuk datang ke sini hanya karena ada banyak atraksi spektakuler. Saya datang untuk merekrut rasi bintang untuk membantu keselamatan Raja Iblis. Ayo lihat, hal pertama adalah berbicara dengan rasi bintang. Kamu tahu siapa pemabuk itu, kan? Dia adalah Thor. Wanita yang kuat dan keras di sana adalah Fakarin. Saya merasakan sensasi setiap kali pembuat produksi massal memanggil nama rasi bintang. Nama asli rasi bintang memiliki kekuatan untuk menarik perhatian mereka. Masalahnya adalah mereka mungkin menyukainya atau marah. Terkadang saya memanggil nama rasi bintang seperti Persephone tetapi tidak seperti ini. Mereka tidak begitu menyukaiku jadi aku tidak bisa memperkenalkanmu kepada mereka. Mereka takut hanya dengan saya mendekat. Bahkan, Dewi Guntur dan Bintang Fajar Kamis sepertinya menghindari pembuat produksi massal. Saya kira-kira tahu penyebabnya. Cek tes, mereka tidak tahu cerita bagus apa itu. Bagaimanapun, saya merasa bahwa reaksi rasi bintang terasa berbeda hanya dengan bergerak dengan pembuat produksi massal. Itu juga mudah untuk memasuki pusat aula perjamuan, yang sulit untuk masuk sebelumnya. Namun, sekarang semua orang akan melarikan diri bahkan sebelum aku bisa berbicara. Aku ingat Asmodes adalah anggota asosiasi gourmet. Di mana dia? Sepertinya acara utama akan dimulai. The Mass Production Maker tersenyum sendiri dan meraih lenganku. Saya duduk di meja terdekat dan pemandu segera memberi saya makanan. Mata lingkaran ke-9 sage besar merbatos. Aku memandangi makanan dengan cepat sebelum meletakkan garpu. Beberapa rasi bintang di sekitarnya menertawakan saya. Mereka tampaknya membenci kenyataan bahwa saya hampir tidak menyentuh makanan dan tidak bisa memakannya. Pembuat produksi massal hanya mengabaikan tatapan dan mengunyah bola mata. Ini rasanya enak. Lihat, teman itu adalah tuan rumah hari ini. Sebuah cahaya menerangi panggung dan pembawa acara muncul. Wajah itu akrab. Itu rasi bintang yang mendorong melewati saya sebelumnya.
Itu adalah seorang wanita muda yang mengenakan gaun renda gothik yang cantik dengan wajah imut. Anggota Asosiasi Gourmet, halo gelombang aku tuan rumah hari ini, Euphrosyne. Saya mendengar nama itu dan tahu siapa dia. Dewi Kegembiraan dan Perayaan, Euphrosyne. Dia adalah rasi bintang milik rasi Olympus. Bersamaan dengan tepuk tangan, beberapa rasi bintang kehilangan martabat mereka dan menjerit. Oh, Yufsi, di sini. Lebih tepatnya, itu adalah pembuat produksi massal di sebelah saya. Tiba-tiba, sebuah memori dari Ways of Survival muncul di benak saya. Dalam novel aslinya, ada saat ketika Euphrosyne muncul sebagai pembawa acara dari Asosiasi Gourmet. Pada saat itu, Yo Jong-hyuk. Terima kasih sudah hadir saat kamu sibuk sekali. Terima kasih untuk pemilik Oro Castle, penghematan tak terukur untuk meminjamkan kami tempat ini. Mungkin dia membunuhnya. Ada 2 acara utama hari ini. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan tamu istimewa. Mungkin Anda pernah mendengar tentang rasi bintang ini. Tamu hari ini berasal dari sebuah planet yang muncul sebagai hotspot baru-baru ini. Saya memiliki perasaan yang tidak menyenangkan ketika petasan meledak di salah satu sudut panggung. Tolong bertepuk tangan untuk Anna Croft, seorang nabi dari bumi. Rasi bintang yang bising itu membisu secara bersamaan. Saya melihat Anna Croft menaiki tangga ke panggung utama. Saya sepertinya tahu mengapa Anna Croft datang ke Asosiasi Gourmet pada saat ini. Dia benar-benar wanita yang tidak bisa kusukai. Anna Croft memandang hadirin dengan tatapan tenangnya yang unik dan menyambutnya dengan senyum cerah. Senang bertemu denganmu, rasi bintang Asosiasi Gourmet. Saya Anna Croft, inkarnasi dari Nebula Asgard. Petik 2. Dia tampak bermartabat tetapi rasi bintang sudah mengerutkan kening sejak dia membuka mulut. Asosiasi Gourmet benar-benar telah jatuh. Aku tidak percaya makanannya berbicara di atas panggung. Aliran bintang sedang merosot akhir-akhir ini. Ini adalah Asosiasi Gourmet. Itu adalah pesta, cerita, yang dipilih dengan cermat untuk rasi bintang gourmet. Itu adalah kisah alami tetapi, inkarnasi segar, adalah bahan utama dari cerita. Anna Croft datang ke tempat ini mengetahuinya. Aku mungkin kurang tapi aku adalah tuan rumah acara pertama. Itu sebabnya wanita ini menakutkan. Aku tidak tahu makanan apa yang sudah kamu siapkan. Keluarkan sekarang. Suasana memanas dan Euphrosyne lah yang mencoba dengan cepat turun tangan. Sekarang, semuanya, jangan terlalu bersemangat. Bukankah tidak apa-apa mendengarkan kata-kata mangsa? Bukankah kamu harus sabar dengan makananmu? Euphrosyne tersenyum dengan ceria dan rasi bintang yang gelisah berhenti sejenak. Anna Croft yang pandai tidak melewatkan celah ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Starstream dibanjiri dengan cerita yang jelas. Awal yang provokatif menyebabkan rasi bintang fokus pada dirinya. Anna Croft terus berbicara. Orang-orang yang kembali, reinkarnator, ahli pedang, penyihir lingkaran ke-9. Bahkan para nabi yang sama. Semuanya dimulai dari menjadi lebih kuat dari yang lain. Petik 2. Ada senyum tipis di wajah Anna Croft. Ini adalah kenyataan dari Starstream hari ini, yang dibanjiri dengan cerita-cerita yang diciptakan demi kesenangan yang singkat. Rasi bintang tampak terkesan, seolah-olah mereka kagum bahwa makanan mereka bercerita. Namun, cerita Anna Croft baru saja dimulai. Tidak seperti ini sebelumnya. Paling tidak, trennya berbeda selama cerita generasi pertama. Petik 2. Seolah memiliki, rasi bintang menunggu kata-kata Anna Croft berikutnya. Pada masa itu, rasi bintang menyukai cerita. Itu karena ceritanya layak. Para Dokkaebis memberikan tema dan rasi bintang mengeksplorasi bentuk dan estetika itu. Pada saat itu, kisah-kisah itu pasti mencapai ranah seni. Petik 2. Seni. Dia adalah wanita yang benar-benar menakutkan. Saya bisa mengatakan ini dari posisi inkarnasi. Rasi bintang tampak nostalgia pada kata-kata Anna Croft. Persephone bisa dilihat di antara mereka. Mereka semua adalah rasi bintang yang selamat dari masa itu. Menarik. Maka Anda punya cerita yang bisa memuaskan selera kita. Orang yang berbicara adalah Raja Iblis yang bersandar di sudut aula. Anna Croft tidak panik oleh provokasi dan tersenyum. Tepat sekali. Saya akan memberikan Anda kembali cerita, generasi pertama, yang hilang. Petik 2. Ekspresi rasi bintang berubah. Semua orang meragukan telinga mereka. Kamu tidak suka ahli pedang atau penyihir lingkaran ke-9. Anda suka cerita dengan tema darah, keringat, air mata dan usaha. Saya datang ke sini hari ini untuk memberi Anda cerita semacam itu. Petik 2. Rasi bintang bereaksi dengan cara berbeda terhadap kata-kata Anna Croft. Beberapa berteriak tentang bagaimana inkarnasi mempermalukan mereka sementara yang lain tertarik pada apa yang dia katakan. Ada juga rasi bintang yang merespons dengan skeptis, sama seperti pembuat produksi massal di sisiku. Kurung siku buka. Dia menceritakan kisah bodoh. Asosiasi Gourmet saat ini tidak akan menemukan cerita seperti itu menarik. Benarkan? Saya setuju. Memang ada beberapa kisah hebat di antara generasi pertama tetapi zaman telah berubah. Rasi bintang yang sudah mengalami cerita yang merangsang tidak akan tersentuh oleh cerita yang menirukan generasi pertama. Namun, Anna Croft tidak bisa tidak menyadari hal ini. Dia adalah inkarnasi paling kompeten di semua jalan hidup. Saya ingat bagian dari cara bertahan hidup tentang dia. Dalam novel aslinya,
Anak Croft tidak pernah mengadakan acara seperti itu di Gourmet Association Festival. Namun, pasti ada yang mirip dengan ini. Pada saat ini, seseorang meraih pundakku. Raja Iblis Keselamatan. TL, Rainbow Turtle.